Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Di tengah badai pandemik COVID-19, patutlah kita memuji Tuhan yang telah memelihara dan menyertai kita hingga akhir tahun 2020 di dalam kasih-Nya dan mengaku, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sepanjang tahun 2020, kita menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita. Namun, melalui ibadah akhir tahun ini, kita diarahkan untuk meyakini bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, kita yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Diundang berdiri. Tuhan yang menjaga
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih setianya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami hingga akhir tahun 2020 ini. Meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, kami bersyukur karena Tuhan memberkati gerejamu, menjalankan orientasi pelayanan tahun 2020 sebagai reposisi penginjilan. Kasihanilah kami, perkenankanlah kami untuk menjalani tahun 2021 dalam kemurahan-Mu. Berkati hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Konfesi HKBP pasal yang pertama. Kita percaya serta menyaksikan Allah adalah Esa, tidak bermula dan tidak berkesudahan, Maha Kuasa, tidak berubah-ubah, setia, Maha Tahu, tidak terduga, Hakim yang besar, Maha Murah, Maha Baik. Ialah yang menggenapi langit dan bumi, Maha Kudus, Maha Kasih. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan kebiasaan yang menyebut Allah opung dan yang memandang bahwa Tuhan hanyalah pemurah saja. Demikian pula orang-orang yang mengharap bahwa berkat dan kemurahan berasal dari roh nenek moyang seperti yang dibiasakan oleh orang kafir. Demikian pula orang-orang yang meneliti hari-hari yang membawa berkat, yang merundingkan nasibnya kepada dukun, atau yang mengharap berkat dari letak garis-garis pada tangannya. Juga kita menolak ajaran yang menyatakan kuasa Tuhan di atas kekudusan serta kasih-Nya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Di awal tahun 2020, sebelum kita menjalani hari, minggu, dan bulan, kita disapa dengan firman-Nya yang menyatakan perbuatan karya Tuhan mengasihi manusia sejak awal penciptaan, berulang kali dan dengan berbagai macam cara.
Puncaknya adalah dengan mengutus Yesus Kristus. Namun itu bukan berarti perjalanan hidup kita tanpa dinamika, pergumulan dan sukacita sepaket di dalam kehidupan. Tapi tangan Tuhan nyata senantiasa menopang dan memberkati. Menyadari semuanya itu, marilah kita menyerukan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam menjalani tahun 2020. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam hidup kami. Sebagaimana Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, demikianlah Ia mengutus kita untuk memberitakan Injil di tengah-tengah upaya dan perjuangan kita menata kehidupan pribadi dan keluarga, gereja, dan masyarakat. Namun kita terhentak dengan pandemi COVID-19 yang melanda bumi kita sejak bulan Maret yang lalu. Ini sangat berdampak terhadap berbagai lini kehidupan. Rangan dan air mata di mana-mana karena kematian, sulitnya ekonomi, kepanikan, kecemasan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Dan juga berdampak pada peribadahan dan persekutuan di gereja, termasuk dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Namun dengan rendah hati dan iman, marilah kita hitung berkat-berkat Tuhan, seraya memohon, Tuhan, kasihanilah kami. Tolong pulihkanlah bumi ini. Pulihkanlah bangsa dan negeri kami. Pulihkanlah kami. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah akhir tahun ini hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-89 sampai ke-96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Engkau tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu,
sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mendengar sedikit pengumuman. Pengumuman Kamis 31 Desember 2020. Yang pertama, kebaktian tahun baru. Hari Rabu 1 Januari 2020 kita mengadakan kebaktian tahun baru. Kebaktian disatukan di kebaktian bahasa Indonesia masuk pukul 10. Setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial Naposubulung HKBP. Yang kedua, di kebaktian malam ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana pensiun HKBP. Yang ketiga, tanggal 1 Januari 2021 jam 00 adalah ibadah awal tahun 2021. Kepada segenap jemaat HKBP Kebayoran Baru dihimbau untuk mengadakan ibadah di rumah masing-masing sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kita telah sampai pada tahun baru dan kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diserahkan kepada gereja. Demikianlah pengumuman kita pada malam hari ini. Sekarang waktu kami serahkan untuk pembacaan berih dan laporan keuangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita sekalian. Horas. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayangnya kita boleh hadir dan kita boleh melakukan pelayanan sepanjang tahun 2020. Sesuai dengan tradisi gereja kita, pas setiap perkumpulan ujung tahun seperti ini kita akan membacakan riwayat perjalanan gereja kita, dan tentu dengan demikian kami hanya akan menyampaikan
resumenya. Selengkapnya kita boleh membaca di buku yang kita sudah bagikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja yang senantiasa melindungi dan mengasihi umat-Nya. Kasih itu jugalah yang memampukan dan menguatkan kita untuk melakukan pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam tahun ini kita mengalami perubahan model-model pelayanan di tengah-tengah gereja kita sehubungan dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah persekutuan kita, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu dengan adanya tebaran virus corona yang merebak persekutuan oleh orang-orang percaya dan bahkan sudah banyak memakan atau mengambil korban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menjalani pelayanan dan melakukan pelayanan itu sendiri, para halalu dan pendeta, yaitu para penatua dan sintua, bahkan juga para pelayan non partohonan, bersatu padu, bekerja sama dan berkoordinasi melakukan pelayanan. Dan untuk mengkoordinasikannya, pendeta bersama para halalu juga melakukan koordinasi, meski juga oleh karena keadaan kita tetap melakukan koordinasi dan sermon melalui virtual. Dan kita bersyukur pada tahun ini kita dapat menjalankan pemilihan fungsionaris periode 2020 sampai 2024, dan pada tanggal 12 Maret sekaligus pergantian dewan, dan hal ini juga diikuti dengan pergantian pengurus seksi di tengah-tengah gereja kita. Masa pandemik yang semakin mencekam, oleh atas anjuran pemerintah, gereja kita membentuk tim protokol COVID-19 yang dipimpin oleh Amang Sintua Hendrik Siregar bersama dengan jajarannya. Mereka bekerja mengupayakan bagaimana mata rantai dari penyebaran virus ini boleh terputus dan gereja kita tidak menjadi klaster. Untuk itu kita menyampaikan apresiasi buat mereka, dan kiranya Tuhan Yesus semakin memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Salah satu pelayan di gereja kita juga mencatat satu duka yang mendalam. Salah satu pelayan kita yaitu Amang Pendeta Bonatua Siregar meninggal akibat dari kejamnya COVID-19 ini. Dan gereja kita juga untuk mengantar serentak dengan itu juga melakukan pelayanan dan membentuk tim Tegar dalam Badai. Ini diketuai oleh Sintua Mangara Lubis, yang juga mencoba memberikan bagaimana masukan-masukan supaya jemaat yang katakanlah yang kurang informasi tentang itu boleh dapat lebih banyak mengetahui, dan sebisa-bisanya kita boleh memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang, apakah melalui pemberian obat, pemberian katakanlah vitamin-vitamin yang dibutuhkan, dan kiranya itu boleh menjadi satu hal yang sangat baik di gereja kita. Dan gereja kita juga memperhatikan dua keluarga pendeta itu, yaitu keluarga Bonatua Siregar dan juga Pendeta Hercules, yang kebetulan mereka bertetangga dekat sekali. Pelayanan dan kepedulian gereja HKBP Kebayoran Baru tidak terhalang oleh ancaman virus corona ini. Kita ada mencatat ada 7 kali gereja kita melakukan peduli terhadap sesama, tidak hanya untuk jemaat kita, juga pagaran, bahkan juga komunitas orang Batak yang ada di Tangkas, dan juga di gereja Pondok Cabe yang merupakan bahagian dari hasil sendingnya HKBP Kebayoran Baru. Kita ada membagikan 1050 paket sembako. Di samping itu juga gereja-gereja yang di Bonapasogit, seperti gereja yang ada di Tanah Alas, di Toba, juga mendapatkan
santunan atau katakanlah bantuan untuk membantu mereka yang terkena dampak ekonomi daripada COVID-19 itu. Kita puji Tuhan, uluran-uluran tangan Tuhan melalui jemaat dapat disalurkan melalui gereja, dan itu hal sangat yang baik, dan sehingga atas seizin Tuhan melalui gerejanya semua berjalan dengan baik. Semangat bersatu, semangat sukacita tidak menjadi surut akibat dari pandemi ini. Gereja kita juga merayakan pesta Gotilan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat yang dipimpin oleh Sintua Binsar Situmorang, dan itu pun berjalan dengan baik. Dan untuk memberikan perhatian yang juga dengan tulus kepada keluarga Pendeta Bona Siregar, gereja kita juga membentuk tim palikasi yang dipimpin oleh Amang Sintua Leo Tagalung bersama dengan bendaharanya yaitu Inang Situa Rumondang. Dan kita bersyukur jemaat satu resort ini juga menunjukkan kepedulian bahkan yang di luar resort kita ini. Telah terkumpul sejumlah dana yang dengan tulus kita serahkan untuk memberikan semacam kepedulian, dan kira berharap itu dapat dipergunakan oleh keluarga tersebut dengan baik. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada segenap para lalu dan jemaat yang turut ambil bahagian dalam pelayanan tersebut. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Pelayanan dewan-dewan atau yang seksi-seksi itu tetap terkoordinasi, seperti seksi perempuan, sekolah minggu dan sebagainya. Itu bagian kategorial tetap terkoordinasi dengan baik, dan juga sudah melakukan aneka ragam kegiatan dengan virtual. Para seksi-seksi ini, kategorial ini dikoordinasikan oleh pendeta bersama dengan para halado, dan tentunya di bawah koordinasi yang setiap hari dikoordinasi oleh Dewan Koinonia yang dipimpin oleh Amang Sintua Leo Tagalung. Kemudian kita bersyukur pasca merebaknya COVID-19 terhitung 22 Maret, hampir semua tempat mengalami lockdown dan gereja juga dianjurkan tutup, tetapi pelayanan dan kebaktian berjalan dengan baik. Dan ini kita boleh bisa melihat bahwa gereja kita tetap melakukan ibadah yang awalnya live recording, kemudian sudah menjadi live streaming. Dan kita bersyukur kegiatan ini dipimpin oleh Dewan Mertoria yang saat ini dipimpin oleh Amang Sintua Merpin Panggabean bersama dengan jajarannya. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang bersifat diakonia, membesuk orang sakit, dan juga memberikan supporting semangat bagi mereka yang sudah lama tidak bergereja tetap berjalan. Meski terkadang lebih banyak kita lakukan dengan Zoom, tapi itu tetap berjalan, dan kegiatan ini dipimpin oleh Sintua Dewa Rumondang Raja Guguk yang kebetulan yang sudah diangkat menjadi kepala ketua Dewan Diakoni, dan tentu di bawah tetap berkoordinasi dengan kami sebagai pimpinan di jemaat ini. Dan pada akhirnya kita boleh bersukacita lockdownnya Kota Jakarta tidak menyurutkan semangat pelayanan kita. Berbagai cara kita lakukan, dan kita tidak boleh diintimidasi oleh tebaran virus corona ini. Dan itu sangat luar biasa bagi kita. Semangat untuk bekerja itu luar biasa, dan kita puji Tuhan. Gereja kita juga sudah lebih memperlengkapi diri. Kita kalau setiap hari Minggu kamera kita untuk live streaming juga sudah semakin kita lengkapi. Sekarang kita sudah memiliki 3 kamera sehingga boleh memiliki kualitas yang lebih baik, dan ya, pemuda-pemuda kita juga sudah diberikan pengajaran, kiranya mereka boleh lebih baik lagi juga untuk melakukannya. Juga pemberitaan Injil tetap sudah kita lakukan dengan virtual, pertemuan
tatap muka melalui online, dan tentu ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi kita. Dan untuk lebih memperkenalkan pelayanan gereja kita ke sekitar kita, bahkan hampir ke seluruh dunia ini, para dewan yang terpilih juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan lintas dewan yang menghadirkan para pembicara-pembicara melalui webinar. Tercatat ada 3 kali kita melakukan webinar lintas dewan, dan puji Tuhan itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Dengan demikian kami menyampaikan juga terima kasih kepada jemaat sekalian dan para halado yang begitu bekerja keras dan mengerahkan segala daya, dana, dan pemikirannya bagaimana pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kegiatan di tingkat resort bahwa telah berjalan pemilihan para halado resort dan sekaligus dilantik pada 9 Agustus 2020 dan menjadi para halado resort dari gereja kita, yaitu Situa Riri, Simarmata, dan juga Sintua Johnson Cianipar. Pada tanggal 20 Agustus 2020 kita sudah mengikuti juga Sinode Distrik, dan di sana mewakili gereja kita, resort kita, terpilih Sintua Riri Simarmata sebagai salah satu MPSD MPSD itu adalah Majelis Pekerja Sinode Distrik yang menjadi perwakilan kita dari Kebayoran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak hal yang kita lakukan dalam pelayanan kita di gereja ini, tetapi juga kita mencatat ada banyak hal yang kita tidak mampu lakukan. Dan untuk itu kami sangat bermohon dan memohon maaf dengan segala kerendahan hati, bahwa tidak ada yang kami sembunyikan kemampuan kami. Maka apabila hanya masih seperti ini yang masih kita bisa lakukan, kita berdoa ke depan, kita akan semakin diberkati Tuhan dan kita boleh melakukan pelayanan lebih baik. Kami menyadari ada banyak kelemahan, keluarga besar pendeta, keluarga besar para halado menyadari banyak kelemahan yang mungkin tidak membuat kita nyaman, tetapi kami memohon kiranya kita dengan sukacita saling memaafkan dan tetap berdoa ke depan kita boleh lebih baik. Demikian perjalanan pelayanan kita ke depan. Sesungguhnya biarlah Tuhan yang dimuliakan lewat pelayanan kita, dan selanjutnya tentang keuangan nanti itu dibacakan oleh majelis perbendaharaan gereja kita. Maka kami bacakan juga ketua-ketua dewan, saya sudah sebut tadi, sekretaris Huria yaitu Sintua Rudi Tobing, kemudian ketua dewan kononia Situa Leo Hutagalung, ketua dewan Marturia Situa Merpin Panggabean, ketua dewan diakonia Sintua Rumondang Raja Guguk, bendahara Huria Sintua Parpunguan Pakpahan. Dan di rapat Huria kemarin setelah mengalami kelengkapan dan penyempurnaan, telah diangkat juga kepala dewan tim audit gereja kita. Kita berterima kasih kepada tim audit yang lama yang dipimpin oleh Amang Sintua Paingan. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini, Amang ini bersama dengan anak-anak, dan selanjutnya tugas beliau akan diteruskan oleh Sintua John Tambunan, Anita Siombing, dan Joshua Simorangkir. Dan kita juga mengangkat tim Renstra AKBP yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh Bapak Paul Lubis bersama dengan temannya, dan Litbang Gereja AKB Kebayoran Baru yang dipimpin oleh Sintua Mombang bersama dengan Amang Sihol Siagian. Kita berdoa bagi para petugas dan para panitia ataupun bagi pelayan-pelayan ke depan, gereja kita boleh lebih baik dan lebih luar biasa lagi pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jakarta, Desember 2020, pimpinan Jemaat Pendeta Timbul Tanggang.
Shalom. Marilah kita mendengar perjalanan keuangan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Natal dan selamat menjelang Tahun Baru 2021. Sebagaimana biasa, setiap akhir tahun selain beri, kita juga akan menginformasikan atau membacakan laporan keuangan secara singkat bagi kita. Untuk itu kami dari MP di sini berdiri untuk menyampaikannya. Mengenai kelengkapannya atau secara detailnya, nanti para jemaat akan bisa melihat di buku berih yang sudah dibagikan. Di situ ada detail-detail masalah keuangan selama tahun berjalan 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adanya pandemi mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik kita khususnya dalam pelaksanaan kebaktian, di mana selama ini kita melakukan kebaktian secara onsite tatap muka, tetapi dengan adanya pandemi ini kita melakukan ibadah secara virtual atau online. Perubahan ini juga mengakibatkan adanya perubahan-perubahan terhadap penyampaian persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya, di mana penyampaian persembahan itu berubah menjadi transfer dan juga cara sistem lain yang dilakukan oleh gereja kita. Tetapi puji Tuhan, semuanya sistem baru tersebut berjalan dengan baik, karena memang itu adalah salah satu kecintaan jemaat kita kepada gereja kita HKBP Kebayoran Baru, sehingga Tuhan tetap memberkati kita dan menemani kita dalam menjalani ibadah kebaktian selama pandemik 2020 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara singkat saya akan menyampaikan sedikit laporan keuangan bagi kita yang secara besarnya adalah demikian. Jika melihat keuangan tahun 2020, kita mengalami surplus sebesar Rp740.471.000. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ini belum termasuk terhadap pengeluaran sementara yang belum dipertanggungjawabkan. Pengeluaran sementara adalah pengeluaran-pengeluaran dari berbagai kegiatan yang masih belum masuk pertanggungjawabannya, karena memang masih dilakukan oleh masing-masing yang melakukan kegiatan. Yang berikutnya, secara keseluruhan anggaran penerimaan sebesar 5,1 miliar, di mana realisasi penerimaan sebesar 4.393 juta rupiah. Kalau kita lihat, hal ini tidak mencapai target, tetapi dari segi penerimaan terbilang baik, karena memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa terjadi perubahan-perubahan terhadap pembayaran-pembayaran, transfer-transfer ataupun pemberian persembahan terhadap kita dengan adanya pandemi ini. Dengan demikian kita juga patut bersyukur, walaupun tidak mencapai target, tetapi hal ini sangat-sangat kita syukuri karena memang semuanya berjalan dengan baik. Untuk penerimaan Gotilon bisa dikatakan sangat baik. Gotilon seperti kita ketahui bahwa kita lakukan secara virtual, yang selama bertahun-tahun kita lakukan secara onsite dengan pesta yang cukup meriah. Tetapi dengan cara virtual, Gotilon kita bisa mengumpulkan dana kurang lebih 717 juta. Ini berterima kasih kepada seluruh para jemaat, di mana masih tetap peduli terhadap perkembangan gereja kita. Terima kasih kepada Amang Inang, jemaat yang ada saat ini di sini, dan juga yang ada di rumah yang mengikuti acara ini secara virtual. Untuk pengeluaran secara keseluruhan lebih kecil dari anggaran yang dianggarkan, di mana realisasi sebesar 3,6 miliar, sedangkan anggarannya ada 5,1 miliar. Ini juga pengaruh dari adanya pandemi ini, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita lakukan secara onsite seperti kegiatan-kegiatan dewan, tapi kita lakukan secara virtual, yang mana ini mengakibatkan berkurangnya pengeluaran-pengeluaran secara keseluruhan. Dan berikutnya juga perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini kita memerlukan alat-alat atau inventaris yang dapat mendukung berjalannya kebaktian secara virtual, sehingga gereja kita juga membeli beberapa peralatan seperti yang tadi dikatakan oleh Amang Pendeta, seperti kamera dan lain sebagainya, di mana ini bisa digunakan oleh tim Marturia seperti yang ada saat ini, sehingga kebaktian secara virtual bisa berjalan dengan baik seperti yang kita alami selama ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja.
Untuk itu yang terakhir saya akan sampaikan saldo akhir keuangan gereja kita sebesar 1,7 miliar. Ini patut kita syukuri. Untuk itu kepada seluruh jemaat sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga pandemi ini bisa berakhir. Kita berdoa kepada Tuhan, dengan berakhirnya pandemi ini mungkin jemaat-jemaat yang sudah rindu berkebaktian secara tatap muka, kita bisa melakukannya dengan berkat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian laporan keuangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Selanjutnya kita akan masuk kepada kata sambutan. Yang pertama mewakili anggota jemaat Inang Mimi Tobing Boru Simanjuntak. Waktu kami persediakan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami kasihi Amang Pimpinan Jemaat, Pendeta Timbul Sitanggang, Pendeta Inang Pendeta Bintang Pakpahan Boru Siregar, Pendeta Ampila Saritonang, Pendeta Pasaribu, demikian juga Pendeta Hercules Panjaitan. Juga untuk seluruh Amang dan Inang Parhalado HKBP Kebayoran Baru. Mari kita mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan atas kasih setia, karunia yang menolong dan memampukan kita melalui tahun 2020 di mana kita mengalami masa pandemi COVID-19. Izinkan saya atas nama seluruh ruas HKBP Kebayoran Baru menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Amang Inang Pendeta dan seluruh Parhalado HKBP Kebayoran Baru, di mana kami dapat melihat dan merasakan bahwa walaupun dalam masa-masa sulit yang kita ketahui bersama, di mana rasa cemas, ya, seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik. Pelayanan baik itu secara virtual dan live streaming. Terima kasih Amang Inang. Kami senantiasa jemaat HKBP Kebayoran Baru berdoa kiranya Amang dan Inang dimampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru. Kami berdoa kiranya Amang dan Inang diperlengkapi Tuhan, dimampukan dan dicukupkan dalam kebutuhan pelayanannya. Kami berharap tahun 2021 pelayanan yang akan kami terima akan lebih baik lagi. Mohon maaf apabila kami ruas mungkin kurang peka, kurang peduli terhadap seluruh kegiatan yang telah berlangsung. Kami akan mencoba untuk lebih peduli dan lebih peka untuk dapat saling sama-sama bergandengan tangan, bergotong royong agar seluruh pelayanan yang sudah terprogram dapat berjalan lancar. Demikian kata sambutan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita untuk menyongsong dan melalui tahun 2021. Tuhan memberkati. Selanjutnya kata sambutan mewakili majelis yang akan disampaikan oleh Situa Hendrik Siregar.
Shalom Amang Inang sekalian. Begitu juga untuk Amang Inang yang ada beribadah di rumah kita masing-masing. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita bisa diperkenankan untuk beribadah di penghujung daripada tahun 2020 ini. Kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya tidak banyak pelayanan yang bisa sebagai parhalado kami melakukan kepada Amang dan Inang sekalian. Karena memang mulai dari bulan akhir di bulan Maret, kita itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan melalui virtual. Sehingga tidak banyak kegiatan yang kita lakukan di gereja kita. Seperti tadi sudah disampaikan baik oleh Amang Pendeta maupun oleh Ketua Majelis Parartaon, bahwa program-program yang sudah disusun itu banyak yang tidak bisa kita laksanakan karena adanya pandemi COVID yang kita alami pada saat ini. Tetapi puji Tuhan bahwa ibadah-ibadah setiap hari Minggu, begitu juga ibadah hari-hari besar, kita tetap melakukannya. Dan segala kekurangan daripada virtual yang bisa disampaikan, kami mohon maaf karena memang ini masih suatu era yang baru buat kita. Tetapi ke depannya ini juga menjadi suatu pengalaman yang membuat kita selalu siap dalam melakukan pelayanan kapanpun itu dan dalam kondisi apapun. Amang Inang sekalian, kalau kita sekarang berada di ujung 2020, kemudian apa yang harus kita lakukan di tahun 2021? Pelayanan apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin juga perlu menjadi pergumulan kita bersama untuk Amang dan Inang, karena pelayanan ini tidak hanya bisa kami lakukan dengan parhalado yang ada di HKBP Kebayoran Baru ini. Kita sama-sama pelayan semua di sini. Bedanya hanyalah kami adalah pelayan yang ditahbiskan. Hanya itu saja sebenarnya bedanya. Kita sama-sama pelayan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pelayanan untuk tahun 2021, tahun yang akan datang, mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama memikirkan, bersama-sama melayani apa yang baik yang akan kita lakukan untuk gereja kita, terutama misi daripada Kristus. Kedepannya pelayanan kita ini harus lebih menjangkau dan harus lebih terkena kepada jemaat kita. Oleh karena itu tentunya perlu kebersamaan dengan kita. Paling tidak apa yang harus kita lakukan adalah bahwa semua jemaat kita, paling tidak dia dalam lingkungannya, dalam keberadaannya, dia harus bisa menjadi misi-misi Kristus di lingkungannya. Mungkin ini yang selama ini harus kita fokuskan ke depan, bagaimana pelayanan gereja itu membuat seluruh jemaat mulai dari sekolah minggu sampai dengan lansia, supaya kita benar-benar bisa menunjukkan suatu perubahan ataupun keberadaan kita di lingkungan kita masing-masing. Jadi tidak hanya sekedar begitu saja. Oleh karena itu perlu kita benar-benar mempersiapkan bagaimana pelayanan ini. Tidak bisa seperti tadi kami sampaikan hanya kami dari Parhalado, tapi dengan bersama-sama dengan Amang Inang semua, Naposo Bulung, remaja, bahkan sekolah minggu, mari kita bersama-sama melakukan misi Kristus dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Kedepannya mari kita bersama-sama Amang dan Inang untuk kita benar-benar melakukan pelayanan, karena kita sama-sama pelayan ditempatkan dalam gereja ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kekurangan pelayanan kami kepada Amang dan Inang sekalian di tahun 2020, kami mohon maaf dan kami bersyukur karena jemaat Kebayoran Baru tetap menerima kekurangan kami sebagai pelayan. Dan seperti tadi disampaikan oleh perwakilan dari jemaat, kami juga didoakan tahun 2021 ini mari kita sama-sama saling mendoakan, mari sama-sama kita saling bertumbuh, sehingga keberadaan kita dimanapun kita berada, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang sudah senior, itu menunjukkan suatu misi Kristus dalam lingkungan kita. Mungkin yang bisa kami sampaikan itu. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, meninggalkan tahun 2020 dengan penuh suka dan dukanya, dan kita percaya bahwa di tahun 2021 Tuhan tetap membimbing kita, menuntun kita, dan memberkati kehidupan kita. Amin.
Kita akan memasuki saat doa syafaat yang akan dipimpin oleh Situa Membang Sihite. Mari kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, di mana di akhir tahun ini Engkau izinkan kami Tuhan untuk bergereja, baik melalui virtual maupun secara onsite Tuhan. Tuhan, pada tahun 2020 sungguh banyak yang kami alami Tuhan, secara khusus pada COVID-19 ini Tuhan, banyak keluarga yang kesulitan dalam keuangan, banyak perusahaan yang tutup Tuhan, banyak jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan juga Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa setiap pencobaan akan menghasilkan ketekunan, dan iman kami berkata Tuhan, biarlah kami terus berpengharapan kepada-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan. Pribadi lepas pribadi Bapa. Banyak pribadi menyaikkan doanya masing-masing kepada-Mu Bapa. Baik yang sekolah, yang kuliah, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang sedang menanti jodoh, dan yang merencanakan pernikahan. Sungguh banyak Bapa doa-doa mereka, dengarlah doa itu Tuhan. Demikian juga keluarga lepas keluarga Bapa. Banyak yang mengharapkan keturunan dan juga Tuhan kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik Bapa, dan keluarga yang merencanakan kehidupan mereka yang lebih baik ke depan, dan secara khusus keluarga yang saat ini mengalami goncangan Tuhan, hubungan suami istri yang mungkin kurang harmonis, hubungan orang tua dan anak Tuhan. Kiranya Engkau hadir untuk membuat mereka terus mengharap kepada Engkau, supaya mereka kuat Tuhan untuk lebih baik terus bertekun kepada Engkau. Secara khusus Tuhan, pada tahun 2021 ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami dan rakyat Indonesia Tuhan, di dalam menghadapi COVID-19 yang terus berubah terus Tuhan wujudnya, bertransformasi dengan virus-virus yang lebih tidak bersahabat lagi dengan kami Tuhan. Dan kami sangat keterbatasan. Biarlah Tuhan pemerintah Republik Indonesia yang kami cintai ini mampu hadir Tuhan untuk menjaga kami melalui adanya Tuhan temuan-temuan yang baru yang akan kami nikmati dalam waktu dekat. Kiranya Tuhan Engkau berkati rencana itu dan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk HKBP yang baru saja Tuhan memilih Porus. Kiranya Tuhan HKBP ini terus hadir Tuhan untuk lebih baik lagi, supaya HKBP ini membawa nama baik kami Tuhan, terutama jemaat-Mu yang minoritas di negara ini. Biarlah jadi garam Tuhan, biar jadi berkat, biarlah menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa, baik secara pusat, distrik, resort, dan secara khusus HKBP Kebayoran Baru Bapa, yang terus berbenah untuk lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan pelayan-pelayan yang sudah Engkau tunjuk Bapa, mereka bisa bekerja dengan sukacita, baik yang bertugas sebagai petugas live streaming Tuhan, para pendeta, sintua, kiranya Engkau berkati mereka satu persatu
dan juga keluarga Tuhan, sehingga pelayanan mereka semakin baik lagi ke depan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Biarlah Tuhan melalui gereja, Engkau terus dipermuliakan melalui kami, dimanapun kami berada Tuhan. Itulah permohonan kami Bapa, karena kami percaya iman kami adalah harapan kami kepada Engkau, karena cuma Tuhan pengharapan kami yang selalu setia menemani kami di dalam kehidupan kami. Itulah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna itu Tuhan. Terimalah, ampunilah segala dosa kami, biar Tuhan layak menerima doa kami. Segala puji bagi-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 19 ayat 1 sampai dengan 3 sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Ini besok. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar, agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya. Melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada malam sebelum tiba di 00 WIB nanti atau mengakhiri tahun 2020 ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Marilah bersama-sama kita mengikuti dan menikmatinya. Demikianlah tertulis. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, apa kabar pada malam ini? Sudah makan kita dari rumah? Mungkin sebagian besar hari ini masakannya agak berbeda, mengakhiri tahun 2021. Baiklah, melalui ibadah kita hari ini, terutama kita mau diajak untuk sejenak berefleksi, merenung, berkontemplasi, dan sekaligus melalui itulah nanti kita akan meninggalkan tahun ini. Dan kalau Tuhan berkenan, amin, ini kalau Tuhan berkenan, maka besok kita akan beribadah kembali pukul 10. Tolong sepanjang apapun acara nanti Mandok Hatta, pukul 10 wajib hukumnya kita beribadah. Setuju Amang Inang? Setuju? Karena itu ada beberapa hal yang hendak diajak melalui renungan ini. Yang pertama adalah hiduplah dalam firman Allah. Hiduplah dalam firman Allah. Suatu ketika ada sesama saudara bertemu di kuburan. Lalu dia tanya, "Dari mana kau, Eda? Habis lari pagi dari kuburan." "Loh, kuburan siapa yang kau lihat?" "Enggak, baca-baca aja nama-nama yang di kuburan itu. Mau cari nama untuk pahopuku," katanya. Ternyata di kuburan itu memang saya baru renungkan kemarin waktu selesai menguburkan, saya baca begitu cantik-cantik nama di kuburan itu. Terlepaslah tadi orang tua itu atau Eda itu, mungkin itu Boru Siregar kali yang cerita-cerita itu, mau cari nama pahopunya justru pergi ke kuburan. Tapi bagi saya, perenungan bagi saya adalah secantik apapun nama itu, pada akhirnya dia berada di ruangan yang tidak lagi memiliki kehidupan. Pertanyaan yang acap kali diajak kepada kita adalah, mari jangan melupakan sesuatu renungan bagi kita. Adakah menurut kita yang tetap dan abadi di dunia ini? Tentu kita akan menjawab, tidak ada selain perubahan. Perubahan itu adalah sesuatu yang tetap, walaupun di suatu waktu nanti dia akan mengalami titik henti. Semua ada waktunya, seperti kata pengkhotbah. Tidak ada yang pasti. Ada waktunya saat ini kita bernyanyi dengan suara yang merdu, yang nyaring. Kita menyanyikan kasih kudus, tapi ada saatnya nanti kita mungkin kehilangan suara. Semoga setelah menjadi kakek nenek, sudah tua, sudah jompo, apalagi bisa bersama-sama suami istri sampai tua seperti Amang Monang dan Inang Boru Marpau.
Tetapi kita setuju tidak ada yang pasti. Pekerjaan manusia mungkin tampak berhasil dan baik di suatu waktu, seperti tadi dikatakan dalam doa syafaat, menjamin, memberikan sesuatu yang diharapkan di tahun 2020, cemerlang kelihatannya. Seseorang bisa tampak kelihatan sehat dan punya prospek cemerlang di masa depan, tapi ternyata kemudian hancur, mengecewakan, bahkan pada akhirnya tiba pada satu titik di 4 huruf, yaitu mati. Sepanjang sejarah peradaban, dari menara Babel dalam kitab Kejadian 11 sampai dengan Babel besar yang diceritakan dalam kitab Wahyu, dalam Wahyu 17 dan 18 yang kemudian digambarkan sebagai kekaisaran Roma, itu pun punya masa semuanya menjadi hancur, gagal. Saudara-saudara, andaikan saya sejenak mengajak kita membayangkan kembali tanggal 31 Desember 2019 atau pada 00 WIB 2020, apakah yang saudara buat resolusi dalam hidupmu? Mungkin sama seperti saya, pada waktu itu kita menyusun rencana, kita menetapkan target. Saya menargetkan tahun ini saya kuliah mengambil S2, tapi ternyata tidak jadi. Ada orang yang menargetkan tahun ini tuntas kuliahnya, ada yang menargetkan tahun ini lanjut studi ke perguruan tinggi atau lanjut ke S2. Ada yang merencanakan untuk martupol dan mamasu-masu, sudah pesan tempat gereja ataupun gedung serbaguna, bikin acara resepsi besar-besaran. Ada yang mau serius bekerja, serius menabung, serius mengembangkan usaha karena serius mengumpulkan sinamot. Mungkin ada di sini. Ada yang serius mau membangun atau membeli rumah. Termasuk gereja kita melalui dewan di seksi-seksi. Lalu juga di panitia pembangunan melalui renovasi gereja. Terima kasih. Kita melihat bagaimana begitu banyak upaya, termasuk melalui seksi-seksi, melalui dewan-dewan, di dalam sulitnya yang dapat dilakukan, tetapi selalu melihat ada jalan, ada peluang untuk memberi pelayanan yang lebih. Juga melalui panitia pembangunan renovasi gereja. Ada begitu banyak asa dan doa. Mari coba Amang Inang ingat kembali apa doa kita tanggal 31 Desember 2019. Namun di akhir bulan Maret, langkah kita tersendat, kita terhentak, kita terkejut, bahkan sempat diam. Bumi kita yang biasanya dibanjiri hujan dari langit, kini dibanjirin air mata. Bulan Desember ini kita juga telah memberangkatkan 5 orang saudara kita, 5 orang. Nanti kita lihat di buku berih itu. 5 orang saudara kita bahkan ada di usia yang masih sangat relatif muda, 39 tahun. Sebelum mengakhiri tahun ini, ada 35 orang yang meninggal sepanjang tahun 2020. Karena itu menjadi perenungan dan kembali mengingatkan kita, siapapun kita Amang Inang, termasuk saya pendeta. Benarlah kata firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kita, semua yang hidup, semua yang ada itu seperti rumput, dan kemuliaan, kegagahannya, kemilikannya, keberpunyaannya itu seperti bunga rumput. Jika datang angin, jika datang matahari, dia menjadi kering, lalu angin akan menghembuskannya. Karena itu tidak ada yang boleh sombong.
Kalaupun kita boleh duduk hari ini di sini atau di rumah Amang Inang, yang saat ini ada di rumah, monggo mohon beribadahlah dengan benar. Nanti makan-makannya duduklah. Mari kita sungguh-sungguh masuk ke hadirat Allah dan kita mengatakan, tidak ada yang bisa saya andalkan kepada Tuhan. Namun sebaliknya, jangan ada seorang pun di antara kita yang kecut hatinya. Kalau Tuhan berkata kau masih panjang umurmu, panjang umurnya. Kalau Tuhan berkata hari ini kau kuambil, hari ini juga. Paling bisa bilang, Tuhan boleh dong sedikit lagi Tuhan, 1 bulan lagi ulang tahunku. Tapi Tuhan bilang, oh tidak, hari ini juga. Tidak ada yang bisa menambah 1 hasta saja. Benarkah Amang Inang? Adakah kita yang bisa menambah 1 hasta saja? Dalam hidup ini ada kita lihat yang sudah pakai musik nadi, pakai alat musik, alat tek 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 begitu ya, nggak mati-mati. Ternyata yang sehat tiba-tiba kita dengar opname, 3 hari kemudian meninggal. Saudara-saudaraku Amang Inang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sama, tidak ada bedanya. Kita hanya berdiri di atas fondasi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Inilah kabar sukacita. Setiap kita yang mendengar ini harusnya bersukacita, harusnya bergembira, karena kita menemukan kebenaran itu. Sama seperti para gembala dalam kesunyian itu, para malaikat datang membawa evangelion, kabar sukacita, hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat. Hari ini kepada kita diberikan kabar sukacita, firman Tuhan adalah milikmu. Gratis, tidak perlu beli. Bahkan ada yang mengatakan ketika Alkitab hangus, 1 ayat saja tinggal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Boleh kita sebut bersama, kita ucap bersama? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak melainkan, amin, amin. Itu firman Tuhan, firman yang telah menjadi daging, firman yang diberita Natal berulang kali berjumpa dengan kita dalam pergumulan, dalam ziarah perjalanan kita, dalam perjuangan kita. Sama seperti alamat tulisan Petrus ini kepada jemaat yang mengalami penganiayaan, bukan karena mereka melakukan kejahatan, tetapi karena nama Tuhan, karena mereka mengikut Kristus, karena mereka berbuat baik, karena mereka hidup jujur, karena mereka berjalan dalam jalan-jalan kebenaran. Tetapi mereka dibenci, mereka dianiaya, mereka dimusuhi. Bahkan ketika masa Kaisar Nero, dengan sengaja pemerintah secara sistematis melakukan pembunuhan, penganiayaan. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ketidakpastian menghampiri kita, bahkan meski menurut astrologi Cina, 2021 itu disebut dengan tahun kerbau logam katanya, bahwa orang-orang yang dinaungi Sio itu memiliki keberuntungan, kekayaan, bahkan ada katanya yang dadakan, yang lahir di tahun 1931, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, berarti termasuk saya menurut mereka, 1985, 1997, 2009, 2021. Tetapi mari kita ingat, tidak ada kepastian di sana. Tidak ada jaminan di sana, tetapi jaminan kita adalah firman Tuhan. Mengapa? Setidaknya karena 2 hal. Pertama, karena firman Tuhan itu hidup dan kekal. Firman Tuhan itu keluar dari Allah yang hidup dan yang kekal,
yang berkuasa dan yang abadi. Dia mencipta, dia berkreasi dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka demikianlah seharusnya kita. Mari dalam pencarian kita orang-orang muda di sini, prioritaskanlah bahwa kita mau mencari yang hidup dan kekal, bukan? Inilah prioritas kita. Inilah yang menjadi fokus kita, inilah menjadi arah kita, ini yang menjadi pedoman kita. Untuk apakah dunia ini bagi kita, termasuk melalui keluhan, kesusahan, kekhawatiran, sungut-sungut. Sebab ternyata itu tidak menyelesaikan, bahkan menambahkan kesusahan bagi kita. Allah kita adalah Allah yang hidup, tetapi juga berkuasa memelihara kita. Bahkan Dia tahu sehelai rambut kita yang jatuh, sehelai rambut kita yang jatuh. Tuhan kita yang berfirman itu adalah Tuhan yang kekal, tetapi juga setia mengasihi kita, sehingga Nabi Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, melampaui suamimu, melampaui istrimu, melampaui siapapun yang mengasihimu di dunia ini. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai Maranatha. Ibrani 13 ayat 8. Karena itu saudara-saudaraku yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, kalaupun mungkin studimu terhalang, usahamu gagal atau mandek, itu bukan berarti Allah kita berubah. Anak-anak bisa menjadi yatim ataupun piatu. Seorang istri bisa menjadi janda atau suami menjadi duda. Orang tua bisa kehilangan anaknya. Bahkan mungkin ada di antara jemaat yang di rumah atau di tengah-tengah kita yang mengingat tahun ini menjadi tahun pertama baginya untuk tidak dikunjungi anaknya lagi karena telah tiada. Tapi itu bukan berarti Allah mati dan kasih-Nya berakhir. Firman Tuhan terus menghidupkan kita, terus membaharui kita, sehingga kita hidup di dalam pengharapan sebagai tema utama daripada kitab 1 Petrus. Pepatah Romawi kuno berkata, selama masih ada kehidupan, masih ada pengharapan. Tetapi iman kita berkata bahwa yang menentukan bukanlah kenyataan hidup, tetapi iman kita kepada Kristus. Maka marilah hidup, jika Tuhan berkenan, 1 tahun ke depan 2021 dengan 366 hari, 12 bulan, 8.784 jam, 827.048 menit. Jika Tuhan berkehendak, hiduplah, terus peliharalah api pengharapan. Yang kedua, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dalam Yesus Kristus, dalam kebangkitannya dikatakan, kita telah dilahirkan kembali, kita telah dikuduskan oleh Roh Kudus dan firman Allah, sehingga setiap kita harus mengaminkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Status kita bukan lagi kedagingan semata, tetapi oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, kita ini telah dihantar kepada suatu kemuliaan, kepada suatu kekekalan. Maka dengan demikian, pakailah firman Tuhan. Kalau Yesus sendiri berkata ada tertulis, maka di sana ada legitimasi, ada kuasa, ada power. Itulah pedang kita. Memasuki 2021, kalau ada nanti yang ngantuk-ngantuk, tidak berdoa pukul 00, langsung katakan ebolis laho. Itu pedang kita. Ada tertulis. Firman Tuhan membimbing kita dalam gelap supaya kita berjalan dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu adalah makanan sehat yang menguatkan rohani kita, sehingga kalau iman kita kuat, imun kita bagus, maka kita merasa aman. Imun, aman.
dan Dia adalah air yang menyucikan kita. Maka berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Jangan pernah merasakan cukup untuk firman Tuhan, seolah-olah kita tahu pikiran Allah, isi hati Allah, kehendak Allah. Dengan demikian kita akan belajar dari kesalahan dengan tuntunan firman Tuhan. Kita akan mau memperbaiki kelakuan, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Iblis memberi dua kaca. Pertama kaca kecil, pengecil, kedua kaca pembesar. Betapa lihainya iblis. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka dia akan memberi kaca yang kecil, tak seberapa itu. Tetapi ketika kita melakukan dosa, dia akan memberi kaca yang kecil. Dia akan berkata, tak seberapa itu dosamu itu. Berbohong, yang penting tidak tahu. Berdusta, yang penting tidak tahu. Membuli, yang penting tidak tahu. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kaca pembesar, seolah-olah dosa kita itu besar sekali sampai Allah tidak mampu untuk mengampuni kita. Menara Pisa adalah sebuah saksi bisu. Bagaimana ketika di awal, sesungguhnya di sana itu diawali dengan sebuah kesalahan dan sempat terhenti pembangunannya yang didirikan mulai dari Agustus 1173 dan kemudian dibangun lebih dari 1 abad. Bukan dimulai dari hal yang benar, tetapi justru dari sebuah kesalahan. Namun kemudian orang-orang yang bekerja di sana berusaha memperbaiki kesalahan itu, sehingga akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kita tahu bahwa Menara Pisa justru terkenal karena bentuk bangunannya yang miring. Inilah yang ingin diajak oleh Tuhan kepada kita. Mari duduklah dan cobalah untuk merenungkan sebelum kita mengakhiri tahun ini. Apakah yang harus kita perbaiki dari diri kita? Dan kita terus berpegang kepada pengharapan bahwa Allah sanggup untuk terus memelihara kita hidup di dalam kekudusan, karena kita adalah anak-anaknya. Dan karena itu pula Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Mari saling memaafkan. Siapapun di antara kita yang hari ini diberikan Tuhan waktu, duduklah, renungkan kembali kesalahan kita, apa yang kurang dari diri kita, dan mari kita bawa kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup memperbaiki kita, bahkan mengubah kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang terakhir, Amang Inang, bagian yang kedua. Dengan demikianlah maka kita dapat hidup di dalam kasih persaudaraan. Kekudusan itu menyatu dengan kasih persaudaraan. Ada dua kata yang dipakai oleh Petrus di sini. Yang pertama adalah Philadelphia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Dan yang kedua adalah agape, kasih ilahi yang rela berkorban, yang unconditional, yang tidak ditentukan oleh waktu, tidak diukur dengan kebenaran-kebenaran daripada diri kita. Kita tahu bahwa satu sifat kita adalah mementingkan diri sendiri. Tetapi dengan kata Philadelphia atau kasih persaudaraan, maka firman Allah yang menguduskan kita itu mau mengajak kita agar kita yang bersaudara ini dapat hidup di dalam persekutuan dengan Kristus dan memiliki persamaan-persamaan. Namun lebih dari itu, dengan kasih agape kita milik Allah, dan karena itu kita dapat melupakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Jika kasih Philia itu memadukan persamaan, namun kasih agape menerima perbedaan. Dan inilah yang kita hidupi juga di tengah-tengah bangsa kita.
Kita bersyukur bahwa tahun ini kita dikejutkan oleh berbagai persoalan di tengah-tengah bangsa ini, termasuk kemarin dalam pengumuman yang telah diumumkan oleh pemerintah. Tugas kita adalah membangun keharmonisan di tengah-tengah bangsa ini, di dalam kepelbagaian dan kemajemukan. Tapi bagaimana itu bisa kita lakukan jika di tengah-tengah rumah saja itu tidak dapat kita hayati? Kita bersekutu karena kita berbeda. Kita menjadi bersatu karena kita berbeda. Kita berbeda karena Allah mau. Dalam perbedaan itu, justru kita dipakai oleh Allah untuk menjadikan kekayaan itu, keberagaman itu memuliakan Allah. Kasih yang diminta adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sejati, kasih yang murni. Sebab itulah dikatakan oleh Yohanes bahwa orang yang mengasihi Allah, dialah yang melihat Allah. Bagaimana mungkin saya mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika saya tidak mengasihi suamiku yang menjengkelkan? Jika aku tidak dapat bertegur sapa dengan mertuaku yang sampai saat ini taunya hanya minta duit terus, padahal sudah tua, tidak tahu mau kemana dia buat. Kasih kita bukanlah murahan, apalagi tipu muslihat, hanya lahir dari roh Allah. Dalam Mazmur 55:22 dikatakan, mulutnya lebih licin dari mentega, tapi ia berniat menyerang. Perkataannya lembut, perkataannya lebih lembut dari minyak, tapi semuanya adalah pedang terhunus. Bukan kasih yang demikian yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi juga tahun 2021. Sangat dibutuhkan jiwa yang solider, jiwa yang empati, tangan yang mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang mau kau lakukan untuk anak ini, untuk bangsa ini, untuk tetanggaku ini, untuk keluarga ini, untuk gereja ini, untuk pembangunan ini. Sehingga dengan demikian, maka di sanalah kita percaya bahwa kita melihat firman Allah adalah ya dan amin. Di penghujung renungan ini Amang Inang, saya mengambil sebuah ilustrasi tentang kasih, di mana suatu ketika ada anak rantau pergi berjalan-jalan pada musim Natal, dan di sana ada banyak sekali sesungguhnya orang Kristen. Ternyata di tempat itu ada satu tradisi bahwa binatang itu sangat berharga. Tanpa sengaja si X ini, katakanlah namanya siapa ya? Boleh saya ambil contoh nama Mang Leo saja ya supaya lebih gampang. Leo Siregar itulah ya. Menabrak seekor anak ayam. Lalu kemudian dia berhenti dan orang pun berkerumun datang. Dia pun ketakutan. Lalu dicarilah siapa yang punya ayam ini. Setelah yang punya ayam ini datang, marga lubis, katakan begitu ya, marga lubis. Lalu dia pun marah. Ya sudahlah, ayo Lai kita hitung-hitungan aja, sama-sama orang Batak, sama-sama Kristen pula katanya. Lalu dia buatlah hitungannya. Baiklah Lai, sekarang kita bikin hitungannya. Memang ayamku ini masih kecil, tapi nanti dia akan besar. Kalau dia sudah besar, dia akan punya anak. Lantas anaknya ini pun punya anak lagi. Jadi kalau dihitung-hitung Laek katanya, anak ayamku ini keseluruhan keturunannya itu adalah 100 ekor. Saya bikin aja rata-ratanya 40.000 satu ekor katanya. Oke kita hitung 40.000 kali 100 jadinya 4 juta. Lalu dia bilang yang kedua, anak ayam ini kesayangan anakku Laek. Kalau dia tahu nanti matilah anakku itu katanya. Kalau dia mati bagaimanalah kami katanya. Karena itu biaya pengobatannya oke lah. Kalau dia sakit pun nanti obatnya bikinlah 300.000 rupiah katanya. Berarti 4.300.000. Lalu dia bilang lagi, nah yang terakhir lah, gak usah banyak-banyak perhitungan kita katanya. Kawan-kawanku ini kan sudah di sini. Mereka akan ikut menyelesaikan ini kepada anakku. Karena itu aku harus beri mereka minum dan makan. Karena itu udahlah, gak usah susah-susah. Total aja lah 200.000 katanya. Berarti 4 juta tambah 300 tambah
200. Akhirnya 4 juta. Bingunglah Lae Leo ini, Leo Marga Siregar ini. Lalu dia merenung sebentar. Lalu dia bilanglah pelan, "Iyalah, Lae lubis beginilah itu," katanya. "Kalau kau hitung seperti itu, pelanlah dulu kita berhitung, hitung Lae. Aku pun," katanya, "sebenarnya aku pun gak ada niat menabrak ayammu ini. Ternyata ayammu ini gak tahu menyeberang dia, gak belajar dia menyeberang. Coba kalau aku tadi yang jatuh, kecelakaanlah aku, patahlah kakiku, gak bisa lagi aku ke kantor. Gimana lah gajiku? Oke lah, gajiku itu 10.000 per menit. Kita hitunglah," katanya, 1,5 jam aja. Jadi 10.000 per menit kali 1,5 jam, dihitungnya lah menjadi 900.000 rupiah. Nanti kalau istriku tahu aku kecelakaan, sakitlah istriku ini Lae, dibawa lah ini ke rumah sakit, kambuh pula lah jantungnya karena dia punya penyakit jantung, katanya. Karena itu udahlah, kuhitung pun obatnya ini, pengobatannya 2 juta rupiah aja lah, gak usah berat-berat, katanya. Jadi 2 juta tambah 900.000. Nah sekarang Lae, satu lagi, bukan hanya kau yang punya anak Lae, aku pun punya anak. Kalau ada apa-apa dengan aku Lae, tahu pula lah dia mamanya sakit jantung, pulanglah dia Lae nanti dari Jakarta. Karena itu gak usah susah-susah, kuhitung aja lah ongkosnya pulang pergi 1 juta karena COVID ini. Jadi dihitunglah semua menjadi 900 tambah 2 juta tambah akhirnya berapa? Jadi sisanya Lae, oke lah, sama-sama orang Kristen ya, kita sama-sama Batak, sisanya laku kasih jadi 600.000. Amang inang dikasih Tuhan, marilah dalam hidup ini kita melakukan lebih daripada tradisi, lebih daripada ikatan-ikatan, lebih daripada kemampuan kita. Sebagaimana yang Tuhan telah lakukan pada kita, kasih karunia, maka alirkanlah kasih itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh melalui apapun yang kita bisa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengar kembali kebenaran ini. Sungguh Engkaulah kebenaran itu. Engkau bukan hanya Allah yang berfirman, tetapi Allah yang menjadi daging. Di dalam kebenaran itulah kami menghayati kehidupan kami, sekaligus perjuangan kami. Di dalam kebenaran itulah kami menghayati kasih karunia yang boleh kami nikmati sepanjang tahun ini, meskipun penuh dengan begitu banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Namun hari ini, malam ini, di rumahmu ini kami berkata betapa luar biasanya pemeliharaanmu atas kami. Karena itu Bapa, meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kami jalani, tidak ada kepastian dalam hidup kami, tapi kami berpegang kepada kepastian kebenaran yang keluar daripadamu, yaitu firman-Mu. Kami mau hidup di dalam kepastian, yaitu Roh-Mu. Sehingga dengan demikian, meski kami tak tahu perjalanan apa yang akan kami jalani, satu hal yang kami pegang, Allah bersama dengan kami. Sertailah perjalanan jemaat-Mu, bahkan yang mungkin saat ini melakukan perjalanan tur bersama dengan keluarga dimanapun mereka berada. Sungguh Bapa, kami memohon, biarlah waktu ini juga adalah waktu pengasihan bagi mereka, dan Tuhan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Padamu juga kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami. Sungguh Allah, kami mau hanya Allah saja yang menguasai kami, dan biarkan kami berkemenangan hidup di dalam kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pengharapan yang hidup juga sepanjang tahun 2021. Segala puji sembah kami naikkan hanya di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi.
kita nyanyikan ayat yang ketiga. Walau berat beban hidupmu, Tuhan menolongmu. Walau gelap jalan hidupmu, Tuhan besertamu. Tuhan menjagamu waktu senang maupun sesat. Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah diyakinkan bahwa firman Tuhan itu tetap. Meskipun tahun, bulan, dan hari berganti, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Aku mau mendengarkan firman Tuhan selama aku hidup. Janganlah takut dan jangan gentar. Percayalah kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi hidup kita. Sebab Dialah gembala kita dan kita adalah umat gembalaannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Maka kita akan selamat melewatkan tahun ini, selamat juga memasuki tahun 2021. Hendaklah hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bimbinglah aku di dalam kebenaran-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jemaat yang telah dikuduskan oleh Kristus, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, baik yang ada di ruangan gereja ini, terlebih juga yang ada di rumah, di jalan, atau di mana saja, kami bersama-sama malam ini berdiri di sini dan menyampaikan kepada kita, selamat menyambut tahun baru 2021. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati kita. Horas, horas, horas.